membacakan CV dari Ibu Nadia. Untuk nama lengkapnya Ibu Nadia Hairunisa, tepat tanggal lahir Jakarta 24 November 2023. Saya perbaiki 24 November 1995. Panggilannya di Rangga Jati Sampurna. Untuk nomor teleponnya 0821 3613 3861. Pekerjaannya yaitu sebagai guru. Jenjang pendidikan SD di SD Hadrap 01 Bogor, SMP SMPN 1 Subang Kuningan, SMA di SMA Yadika 11 Jatinangor. Dan Bu Nadia ini pernah berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI di S1. Pengalaman organisasinya yaitu OSIS di SMA, menjabat sebagai bendahara. Yang kedua, organisasi kampus. Moto hidupnya yaitu hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Untuk materi yang akan dibawakan pada hari ini yaitu cara menulis proposal atau teknik membuat proposal. Silakan. Baik, kedengaran suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini, di hari yang sangat berbahagia ini, kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan apa? LDKS atau LDKO? LDKS ya, LDKS ya. Oke, baik. Hari ini tadi seperti yang sudah disampaikan sama Kak Lutfan, Ibu akan membawakan materi teknik pembuatan proposal seperti yang bisa kalian lihat di layar. Hari ini kegiatannya kita akan akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah Ibu akan membacakan materi, akan membawakan materi tentang proposal. Kita akan belajar bagaimana itu proposal, apa syarat-syaratnya, struktur, dan bagaimana cara membuatnya. Lalu setelah itu, habis materi nanti kalian akan langsung praktek. Ya, praktek per kelompok untuk membuat proposal masing-masing kelompok. Ya, nanti Ibu sudah menyiapkan ada kertas, ada nomornya. Nanti kalian ngambil nomor. Nanti ini kalian temanya itu sesuai dengan nomor yang kalian pilih. Jadi gak ada Ibu nunjuk misalnya kelompok 1 harus ini temanya, enggak. Sesuai dengan keberuntungan kalian saja. Tetapi yang pasti semua temanya itu yang menyangkut dengan sekolah. Gitu ya, semua proposal yang memang akan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Jadi kalau memang hari ini sudah oke proposalnya, nanti mungkin akan bisa digunakan dalam kegiatan kalian di masa depan. Lalu setelah itu, setelah bikin proposal, nanti akan ada juga praktek presentasi. Nanti setiap kelompok, masing-masing kelompok kalau punya cukup, semuanya kalau bisa gitu ya, nanti akan ke depan untuk mempresentasikan proposal yang sudah kalian buat. Seperti itu ya, jadi ada 3 sesi. Semoga semuanya bisa kalian ikuti dengan baik. Yang pasti ini adalah materi yang sangat bermanfaat bagi kegiatan kalian di masa depan. Ya, karena memang proposal adalah salah satu hal yang wajib yang pasti ada dalam
kegiatan OSIS. Ibaratnya OSIS 100%-nya itu jadi ada dibagi-bagi, ada yang bikin proposal tapi ada juga yang berkegiatan. Pasti semua dilaksanakan menggunakan proposal terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana teknik membuat proposal. Oke, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada pengertian proposal, fungsinya, lalu syarat penyusunan, lalu ada sistematika penyusunan proposal. Di 5 ada langkah membuat proposal dan juga ada contoh proposalnya. Contoh proposalnya itu adalah ibu ambil dari proposal yang sudah pernah disusun oleh senior kalian terlebih dahulu, gitu ya. Baik, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari proposal. Ditulis apa enggak? Tulis. Oke, silakan. Ya, jadi proposal adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja tertulis. Proposal ini dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau juga mencari sponsor acara. Ya, jadi OSIS itu memang sangat berkaitan dengan yang namanya acara. Pokoknya kerjaan kalian tuh bikin acara. Ya, nah sebelum bikin acara ini pastikan kalian itu ada yang namanya proposal. Proposal itu wajib, karena apa? Karena proposal adalah awal di mana adanya suatu acara. Proposal adalah awal di mana acara, lalu juga merupakan izin juga, izin dan juga cara bagaimana kalian menjelaskan apa acara yang akan kalian laksanakan, seperti itu. Ya, jadi pastinya proposal itu ada di paling awal setiap acara. Ya, mungkin pertamanya nggak langsung proposal, idenya dulu bagaimana rencananya dulu, baru nanti proposal. Setelah proposal nantinya baru kalian akan bisa melaksanakan acara yang akan kalian laksanakan. Seperti itu. Proposal pada umumnya dibuat untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan acara tersebut maupun pihak eksternal yang diharapkan mampu membantu keberlangsungan sebuah kegiatan. Nah, kalau dalam lingkungan sekolah, proposal itu kalian tujukan pertama pastinya ke Pak Asep dulu, ke pembina OSIS dulu. Ya, setelah ke pembina OSIS nanti pasti akan dikasih ke Bu Siti selaku wakil kesiswaan sekolah. Setelah dari Bu Siti baru ke kepala sekolah. Seperti itu. Jadi ada urutannya. Untuk apa Bu? Kenapa harus dikasihin ke beberapa tahap gitu kan? Karena memang itu adalah tahapan untuk kalian meminta izin diadakannya suatu acara. Kalian pun pastinya kalau di proposal ada dana-dananya. Nah, dananya ini didapatkan dengan cara apa? Dengan bikin proposal. Kalian minta uang ke sekolah, minta uang kira-kira gimana nih Pak Asep, kita butuh dana segini. Itu pakai proposal. Seperti itu. Ya, sampai sini paham? Baik, lanjut ada fungsi dari proposal. Yang pertama adalah sebagai pengajuan rencana kegiatan untuk memenuhi program kerja. Lalu yang kedua, sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. Tadi ya sudah Ibu jelaskan. Kalau dalam lingkup OSIS SMP biasanya kalian nggak akan keluar-luar gitu ya, tidak mencari uang dari mana gitu kan, tapi hanya berfokus minta izin ke kepala sekolah, minta uangnya menggunakan dana sekolah. Nanti kalau kalian di tingkat yang lebih tinggi seperti SMA sama kampus sama di kuliahan, itu nanti kalian akan belajar mencari dana di luar sekolah gitu. Jadi emang ada tahapannya. Di SMP yang penting sekolah dulu, nanti kalau udah SMA atau di kuliah akan lebih besar cakupan pengajuan proposalnya. Lalu sebagai data manajemen dalam mengadakan acara atau kegiatan lainnya. Yang keempat, sebagai panduan resmi dalam melaksanakan teknis acara. Ya, nanti kita akan belajar apa saja struktur proposal. Di situ salah satunya adalah ada peraturan acara. Nah, itu yang akan digunakan dalam kalian melaksanakan acara tersebut. Jadi acuannya adalah dalam proposal, gitu. Kalau memang ditambahkan dalam pelaksanaannya tidak apa-apa, tapi yang pasti kalau sudah direncanakan dalam proposal seharusnya dilakukan sesuai dengan proposalnya. Lalu yang terakhir, sebagai panduan dalam penganggaran dana yang dibutuhkan.
dari proposal. Bisa lanjut? Oke, kita masuk kepada syaratnya. Syarat untuk menulis proposal. Yang pertama adalah harus memiliki unsur-unsur proposal yang tersusun secara sistematis. Nanti hari ini kita akan belajar unsur-unsurnya apa saja, strukturnya apa saja. Jadi dalam pembuatan proposal harus ada semua unsur-unsurnya. Tidak boleh ada yang kurang. Karena apa? Kalau ada yang berkurang, nantinya pembaca proposal yang kalian ajukan akan tidak paham, nggak ngerti. Kalau nggak ngerti bisa jadi nanti acaranya tidak disetujui. Gitu. Jadi harus penting sesuai dengan unsur-unsur yang ada. Lalu yang kedua adalah harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti dan juga logis. Pertama harus jelas apa acara yang akan kalian adakan. Yang kedua mudah dimengerti. Jadi jangan sampai bikin proposal itu terlalu bagus, terlalu kayaknya kalian mungkin nyangkanya keren tapi malah tidak dimengerti orang lain. Tidak boleh seperti itu. Sederhana saja, tapi yang penting orang paham apa yang kalian tuju, apa yang akan kalian laksanakan, dan juga bagaimana saja dana yang kalian butuhkan. Lalu ada juga jenis kegiatan yang akan dilakukan harus ditulis secara detail serta harus dapat direalisasikan. Jadi intinya kalau pengen bikin proposal itu jangan terlalu, bisa dibilang jangan terlalu muluk gitu ya. Jangan yang kalian tuh pikirnya jauh ketinggian gitu kan. Silakan bikin proposal yang memang kegiatannya bisa kalian laksanakan. Ya, silakan kalian siswa-siswi SMP bagaimana kegiatan yang sekiranya kalian bisa laksanakan. Buatlah proposalnya. Jadi jangan misalnya OSIS SMP 230 yang di tahun baru pengen bikin acara pensi, ya, pentas seni, undang-undangnya artis gitu kan. Itu sebetulnya mungkin, cuman kira-kira untuk di sekolah kita apakah mungkin dilaksanakan? Nah, itu. Jadi kita nggak boleh terlalu tinggi juga. Boleh punya rencana, tetapi mana yang kira-kira bisa direalisasikan. Lalu yang terakhir adalah jika terdapat rencana anggaran atau biaya harus ditulis secara realistis dan akuntabel. Ya, dananya harus realistis. Contohnya, nanti kalian pasti akan ngurusin acara untuk misalnya kelas meet, ya, kelas meet yang diadakan setiap kalian habis ulangan. Terus pengurus sekarang ini karena pengen banget keren gitu ya, kalau lomba-lombanya tuh yang banyak, terus megah, terus dananya tuh juta-jutaan. Nah itu juga harus diperhatikan. Tidak bisa seperti itu, ya. Kalian silakan mencontoh apa yang kalau kalian sudah pernah laksanakan. Kalau memang disangka itu belum baik, silakan perbaiki, tapi jangan terlalu jauh. Harus tetap realistis dan juga akuntabel. Gitu. Misalnya tahun lalu acara kelas ini itu butuh uangnya 1 juta. Kalian tiba-tiba pengen jadi 5 juta, ya nggak bisa. Ya, harus realistis. Kalau mau memang pengen nambah, paling dari 1 juta ke 1.500.000 atau 2 gitu. Ya, jadi ini bukan yang ibu pengen itu ya, mematikan semangat kalian, bukan. Tapi yang pasti kalau bikin proposal itu harus realistis. Baik dananya, baik juga acaranya seperti apa. Gitu. Sampai sini paham? Lalu ini adalah hal yang terpenting dari materi kita hari ini adalah struktur dari proposal. Kalian harus memahami apa saja strukturnya. Nanti ibu akan jelaskan satu persatu. Kalian pahami, nanti kalian akan, kalau sudah paham, kalian akan lebih mudah dalam menyusun proposal. Jadi mungkin kalau sekarang ketika mendengar kata proposal tuh kayaknya serem banget gitu ya. Aduh bikin proposal nih, bikin kegiatan acara di sekolah apa gitu kan. Tapi setelah kalian belajar strukturnya, nanti insya Allah akan lebih mudah difahami dan juga kalian akan merasa lebih mudah. Oh ternyata gue juga bisa kok bikin proposal untuk kegiatan acara sekolah. Baik, kita langsung masuk ya. Yang pertama adalah judul proposal. Judul proposal atau nama kegiatan pada prinsipnya sama seperti halnya judul suatu tulisan.
Jadi sekarang ibu di kelas 9 ini lagi belajar tentang cerpen. Di cerpen ada istilah tema dan juga judul. Perbedaannya adalah apa? Kalau tema itu adalah inti dari keseluruhan isi teks, atau bisa dibilang ide pokoknya apa. Tapi kalau judul itu adalah identitas. Nah ini pun sama, baik di cerpen, baik di proposal sama. Yang namanya judul adalah identitas. Ini terpaling penting karena memang akan ditaruh di bagian depan proposal kalian. Judul seperti itu, ya. Maka dari itu harus dibuat menarik dan jelas untuk menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Jadi kalau bisa judul itu kalian bikin semenarik mungkin, ya, seunik mungkin supaya membaca. Misalnya Pak Asep awalnya kalau kalian cuma bilangnya acara 17 Agustus, itu kan gimana ya? Sangat gak spesial, biasa aja. Tapi coba kalian pakai rangkai kata-kata supaya lebih spesial dan menarik, agar nanti Pak Asep, Bu Siti, kepala sekolah mau untuk baca proposal kalian. Contohnya, gelar seni dan budaya siswa-siswi SMP N2 Wonosari dalam rangka acara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Lalu perkemahan Sabtu Minggu atau Persami Gerakan Pramuka SMPN 2 Pelayan. Yang terakhir proposal kegiatan acara HUT Kemerdekaan RI ke-77 SMPN 230 Jakarta. Paham? Kita masuk. Lalu kita ada yang namanya latar belakang kegiatan. Nah, latar belakang adalah hal pertama yang harus ditulis, ya, yakni mengenai latar belakang diadakannya kegiatan yang kamu ajukan. Intinya, latar belakang adalah alasan. Ya, kamu tuh alasannya apa? Ingin mengadakan acara 17 Agustus di SMP 230. Seperti itu. Alasannya apa? Karena apa kira-kira? Kenapa kira-kira? Karena untuk memeriahkan apa? Oke, memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi pokoknya latar belakang itu memang kalau dalam proposal bisa dibilang dia yang membutuhkan paragraf banyak. Karena tadi tidak bisa misalnya kalian cuma bilang latar belakangnya untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan, itu nggak bisa. Hanya satu kalimat misalnya, nggak bisa. Kalian bikin minimal seperti ini. Ya, minimal 2 paragraf penuh, ya, atau 3 paragraf. Yang pasti keseluruhan isinya benar-benar mencakup alasan kalian mengapa kalian ingin mengadakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di SMP 230. Seperti itu. Kalau dibaca kelamaan ya, jangan ya dibaca ya. Coba bisa dilihat, kalian scan dengan cepat aja kata-katanya. Oke ya. Oke, ya, jadi memang alasannya kan banyak. Misalnya untuk bisa menumbuhkan jiwa perjuangan, ya, atau juga agar mengingatkan perjuangan-perjuangan pahlawan kita yang telah gugur. Jadinya kalian pengen bikin acara untuk memeriahkan 17 Agustus di sekolah. Pokoknya kalian di situ tuangin alasannya sebanyak mungkin, semeyakinkan mungkin agar Bapak Ibu guru yang itu jadi tahu, oh iya ternyata ini alasannya ya. Alasan mengapa OSIS 230 pengen bikin acara 17 Agustus. Misal, ini pokoknya berlaku bagi semua acara yang ingin kalian laksanakan di sekolah. Gitu. Oke, bisa lanjut? Sekarang kita masuk kepada tujuan kegiatan. Ya, tadi adalah latar belakang atau alasan. Sekarang kita ada tujuan, ya. Tujuan ini berisi tentang lembaga, personil, organisasi atau kelompok masyarakat tertentu yang akan menjadi peserta dari kegiatan. Ya, peserta kegiatan ini penting juga untuk disatukan agar kegiatan dapat dinilai tetap tepat sasaran dan mencapai tujuannya.
Contoh, satu, tujuannya adalah untuk memperingati hari kemerdekaan dengan penuh semangat. Kedua, meningkatkan jiwa sportivitas dalam meraih prestasi. Lalu yang ketiga, menciptakan kerjasama dengan sesama teman sekelas serta melatih kekompakan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan solidaritas. Gitu, ya. Jadi setelah alasan harus ada tujuan. Siapa yang akan kalian tuju? Apakah teman-teman kalian dari kelas 7, 8, 9 ataukah khusus aja kelas 7 aja, apa 8 aja, apa 9 aja, atau mungkin bisa jadi misalnya OSIS tahun ini pengen bikin acara khusus untuk guru-gurunya, itu boleh. Yang pasti harus dijelaskan dalam bagian tujuan. Selanjutnya adalah pesertanya. Peserta adalah ini kayak salah deh tadi deh. Sorry. Ya, intinya kalau peserta adalah siapa yang ingin kalian jadikan peserta acara. Ya, tadi contohnya di sini ada pesertanya adalah siswa-siswi SMP Negeri 230 Jakarta, kelas